Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Hari ini kita lanjutkan forensic story-nya ya. Apa sih judulnya hari ini? Ya, judulnya adalah aborsi salah siapa? Oke, kalau di masyarakat kita biasanya kalau ada kasus aborsi atau pembunuhan anak sendiri yang dilakukan oleh ibu kandungnya, itu seringkali yang disalahkan adalah ibunya ya. Tetapi apakah itu benar menyalahkan ibu kandungnya? Saya rasa bisa jadi. Tapikah apakah sepenuhnya benar? Belum tentu ya. Coba kita analisa sedikit, kita buka-buka wawasan dengan story-story juga ya. Oke, kalau misalnya janinnya atau kehamilannya itu diperoleh dari hasil perkosaan, apakah wajar si ibu memutuskan untuk mengaborsi? Bisa jadi diizinkan, aturan hukum pun mengizinkannya dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi kenapa sih sampai diaborsi? Seringkali keputusan aborsi ini tidak hanya semata-mata keputusan dari si ibu. Karena kalau naluriahnya ya, ketika orang hamil dianugerahi anak, itu akan muncul rasa excited luar biasa, rasa sayang terhadap yang dikandungnya. Lalu kenapa dia memutuskan untuk menggugurkan? Ada beberapa hal, kemungkinan dari desakan pasangan. Kalau biasanya sih ya gitulah, karena takut ketahuan atau takut disuruh bertanggung jawab, jadi pasangan memaksa untuk menggugurkan kandungan. Kedua, atas paksaan orang tua, takut menanggung malu dan sebagainya, sehingga memutuskan untuk mendesak si anak menggugurkan kandungannya. Padahal saya rasa itu kurang tepat ya. Karena jangan sampai satu kesalahan ditutupi dengan kesalahan yang lainnya, dengan risiko besar yang akan ditanggung anaknya. Mungkin bagi keluarga hanya memikirkan rasa malu ya, tetapi ketika aborsi itu terjadi dengan tidak aman, karena aborsi itu banyak sekali komplikasinya ya, yang sangat menderita itu adalah pihak perempuannya atau pihak ibunya. Mungkin sampai infeksi, mungkin sampai perdarahan, atau mungkin robeknya rahim dan sebagainya, itu sampai kematian. Apakah keluarga berpikir aborsi itu sebagai solusi terbaik? Apalagi di mata Tuhan ya. Hargailah kehidupan, jangan sampai disia-siakan. Jadi harus ada dukungan keluarga walaupun berat ya. Ketiga, seringkali keputusan itu merupakan paksaan dari lingkungannya. Ya gitulah, orang nggak ngerasa ya main paksa aja tadi gitu. Jadi kembali, aborsi itu kalau menurut saya pribadi bukan hanya salah si ibu ya, tetapi mungkin bisa jadi salah lingkungan, semua di lingkungan ibu itu sekitarnya. Karena kalau didukung, insya Allah tidak akan terjadi aborsi. Kemudian pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri. Oh my god, pastilah pikiran kita, teganian ibu membunuh anaknya sendiri, kejam sekali ibu itu. Tapi tidakkah Anda berpikir itu juga bukan semata-mata keputusan si ibu? Bisa jadi itu karena pengaruh banyak hal. Tambah mungkin kalian pernah dengar adanya gangguan kejiwaan setelah melahirkan, itu bisa juga terjadi dan itu tidak diingini oleh si ibu ya, baby blues syndrome dan sebagainya. Itu patut kita pikirkan juga. Kemudian saya cerita ya dulu tentang pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri. Jadi ceritanya, saya ada periksa kasus. Jadi ada bayi dibuang di sumur oleh mamahnya sendiri, umur beberapa hari ya, bayinya dibunuh oleh mamanya sendiri. Terus pikir kita, aduh tegaknya mamanya ini. Ternyata cerita di balik munculnya si bayi itu
dia dilahirkan dari hasil hubungan di luar pernikahannya. Dalam artian gini, jadi ayahnya ada, mamanya ada, tapi ayah dan mamanya ini tidak menikah. Hubungan hidup bersama lama, tapi tidak dalam hubungan menikah. Ini ceritanya di sini ya, di kota kami, Kalimantan. Ternyata asal ibunya dan ayahnya ini bukan asli sini, tetapi ya pulau lain. Kita pikirkan sedikit ya, hubungan dengan orang di luar pernikahan, hubungan sama-sama, tentulah sekitar itu banyak gunjingan-gunjingannya, omongan tidak sedap ya. Itu merupakan stres tersendiri, beban, pastilah beban sekali bagi psikologis si ibu. Itu satu bebannya ya. Dua juga ya, itu jadi kalau tadi yang kita kembali ke pertama, itu tanggung jawab siapa yang tidak meresmikan pernikahan. Kedua, jauh dari keluarga. Kondisi kalau yang merasakan hamil, yang pernah merasakan hamil, kondisi pada saat hamil itu melahirkan bahkan merawat anak itu sangat membutuhkan dukungan keluarga. Apalagi anak pertama ya, ketika tidak ada pengalaman sama sekali membesarkan anak, stresnya luar biasa. Apalagi awal-awal baru melahirkan, semua banyak masalah, tapi direngekkan anak juga masalah ya. Tapi tidak ada bantuan dari sana sini dari keluarga, aduh itu merupakan masalah besar. Jadi dua setidaknya. Ketiga, mana si ayah? Kalau ada si ayah, apakah sebagai namanya saja, oh ini Anda loh orangnya, tapi ternyata semua dipikirkan si istri misalnya. Contoh, hamil, melahirkan, ya juga si istrinya menanggung sendiri. Jelas itu tidak mungkin dibagi-bagi ya beban itu, tetapi mencari nafkah, mencari makan, pakaian dan sebagainya, keperluan si ibu dan keperluan si anak. Kalau harus perempuan itu sendirian memikirkan, bukankah itu menjadi beban juga luar biasa? Itu jadi saya mau mencoba dan mengajak rekan-rekan semua berpikir, kalau aborsi dan pembunuhan anak sendiri itu apakah semata-mata salah si perempuannya? Kembali lagi, bisa jadi tidak, tetapi salah lingkungan, bisa jadi salah kita-kita. So, itu kembali kita ke hikmah cerita. Satu hikmah yang kita petik dari satu kasus ini adalah pandanglah segala sesuatu dari berbagai sudut. Jangan hanya satu sudut. Dua, jangan sampai menutupi kesalahan dengan kesalahan lainnya. Jangan sampai misalnya hamil di luar nikah, di solusinya dibunuh anak atau diaborsi, itu kan menutupi salah dengan salah ya. Jangan sampai salah dua kali. Terus ketiga, saya menghimbau diri saya sendiri terutama ya, dan rekan-rekan semua, netizen semua, agar lebih peduli terhadap lingkungan kita. Setidaknya speak, seperti saya mungkin kita speak untuk menggugah, menambah wawasan, dan ya begitulah, speak setidaknya. Oke, sampai di situ dulu, mungkin ada hikmah-hikmah lainnya. That's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Jangan lupa, saya mohon di-share, di-subscribe, dan di-like. Di Love Forensic English Family. Bye-bye.